Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi ini kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami percaya firman-Mu menjadi berkat buat kami. Maka urapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami sehingga benih firman-Mu bertumbuh dalam hati kita dan kami gunakan dengan baik dalam hidupnya menyenangkan Tuhan. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-69 63 maksud kami 63 sampai ayat 71. Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71. Lukas 22 ayat 63 sampai ayat 71. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok Yesus dan memukuli Yesus. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada Yesus. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam kepala dan ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup jelas. Dan Yesus katakan, aku ini anak Allah. Aku ini anak Allah. Secara manusia dia anak Allah. Kita bicara kealahan, dia Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa yang mau menjadi manusia yang hina. Sebagaimana Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia tinggalkan kealahan dan menjadi manusia. Dan dia sedang kemanusia, dia anak Allah. Dia anak Allah. Dia anak Allah. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Apa? Yohanes 1 ayat 12. Setiap pribadi yang percaya kepada disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Yaitu saudara yang percaya dalam nama Yesus. Kita juga disebut anak Allah karena kita percaya pada Yesus. Kalau dia anak Allah yang sulung, kita juga adik-adik yang berhak disebut anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak iblis. Kita anak-anak Allah yang percaya kepada Dia yang sulung. Dia yang sulung disebut anak Allah. Kita juga yang percaya disebut anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita punya Bapa, kita Allah Bapa yang tahu segala kebutuhan hidup kita, yang tahu pergumulan kita,
yang tahu masalah kita, yang tahu problem kita, yang tahu beban kita. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perhatikan? Bahwa anak ada jaminan kita Bapa di surga yang kaya raya, yang siap mencukupi segala kebutuhan. Dan firman katakan, ya, bicara makan minum, bicara Bapa, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Amin. Yakinlah apa jadi kebutuhan saudara, Dia sudah siapkan pada hari ini. Saudara akan diberkati kalau saudara bekerja, saudara akan diberkati ketika saudara bisnis. Semua sekolah sekarang ada jaminan Tuhan dan hidup dan tapi kepada jaminan Tuhan selalu pengaruh Tuhan akan nyata dan kita. Amin. Dan kita percaya ya, pada Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak meninggalkan kamu, aku sekali-sekali tidak membiarkan kamu. Dan ayat 6, bahwa Tuhan penolong hidup kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, mengkelaikan firman hati kami bahwa kami disebut anak-anak Allah karena kami punya status percaya kepada Engkau. Ada jaminan hidup kami, bab burung dara pelihara, apalagi kami sebagai anak-anak Allah yang Kau juga pelihara hidup kami. Kami pertaruhkan masalah kami, problem kami semua kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada Medisawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Kristiwa takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.